Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore teman-teman. Sehat semua? Sehat, sehat Pak Sehat, Amin. sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, di kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali kita dipertemukan dalam agenda kerja kelompok tugas pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Dan sebelum kita mulai melaksanakan tugas kita, terlebih dahulu saya izin share screen tabel analisis kita tentunya. Dan juga nanti kita akan menyimak dua video praktek buruk dan praktek baik dari manajemen ASN itu sendiri. Dan tentunya masing-masing dari kita akan memberikan komentar dan juga berdiskusi terkait video yang kita saksikan. Saya izin share screen dulu ya teman-teman ya. Baik, ini adalah tabel analisis kita. Nanti kita akan menganalisis dua dua peristiwa, satu peristiwa praktik buruk dan satu peristiwa praktek baik itu sendiri. Baik, kita sebelum mulai, terlebih dahulu kita akan menyimak bersama beberapa video mengenai praktek buruk dan praktek baik dan kita awali dengan praktek buruk itu sendiri seperti apa. Dan simak teman-teman, nanti kita akan berikan komentar serta mendiskusikan tentang hal ini. Terima kasih masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, kasus jual beli jabatan yang menjerat Bupati nonaktif Probolinggo Jawa Timur Puput Tantriana Sari terus bergulir. Pada Jumat siang, penyidik KPK memeriksa 17 orang aparatur sipil negara yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 17 aparatur sipil negara memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Pemeriksaan digelar di Polres Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat siang. 17 ASN itu merupakan calon penjabat kepala desa yang akan ditunjuk oleh Bupati nonaktif Tantri. Mereka juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus jual beli jabatan. 17 tersangka itu diproyeksikan sebagai penjabat kepala desa di dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Krejengan dan Paiton. Syaratnya mereka menyetorkan uang 20 juta rupiah dan menyerahkan upeti berupa uang 5 juta dalam setiap hektar tanah yang dimiliki desa. Selain 17 orang ASN itu, penyidik KPK juga akan memanggil sejumlah pejabat utama di lingkungan Pemkab Probolinggo untuk dimintai keterangan. Seperti diketahui, Bupati Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin, serta 3 orang ASN terjaring OTT KPK pada Senin lalu. Mereka lantas jadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan PJ Kades. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Baik teman-teman, itu adalah praktik buruk dari manajemen ASN dan kita menyaksikan lagi satu praktek baik dari manajemen ASN itu sendiri dan disimak teman-teman ya. Halo Sobat ATR BPN. Sobat, pernah kepikiran gak sih kalau kalian tuh bisa akses informasi layanan pertanahan dalam satu genggaman? Semua urusan jadi mudah dan gampang. Nah, kalian penasaran gak sih gimana caranya? Kali ini kita ada di podcast Kementerian ATR BPN bersama saya, Nanda, dan juga bersama Mas Imam dari Pusdatin ya Mas? Pusdatin. Halo Sobat. Kali ini kita mau bahas salah satu aplikasi Gong untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait layanan-layanan apa aja yang ada di Kementerian BPN. Betul, Mbak. Aplikasi apa Mas namanya Mas? Namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, aplikasi Sentuh Tanahku. Ya. Mungkin beberapa sobat yang ada di rumah udah pernah denger ya aplikasi Sentuh Tanahku itu apa ya? Dan kegunaannya itu apa? Nah, sekarang kita pengen gali lebih dalam nih, sebenarnya aplikasi Sentuh Tanahku tuh apa gitu Mas? Silakan Mas Imam dijawab. Mungkin bisa perkenalan diri sedikit ya Mas. Oke. Halo Mbak Nanda, halo Sobat ATR BPN. Kenalin, aku Imam Nur Hidayat, Pranata Komputer Ahli Pertama dari Pusdatin, Kementerian ATR BPN. Jadi di Pusdatin ini saya di bidang inovasi dan pengembangan sistem informasi.
di mana bidang ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan aplikasi-aplikasi guna mendukung layanan pertanahan Mbak Nanda. Jadi salah satunya itu ya Sentuh Tanahku yang akan kita bahas kali ini. Jadi Sentuh Tanahku ini aplikasi resmi dari Kementerian ATR BPN yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan pertanahan secara digital. Jadi untuk sejarahnya ini Sentuh Tanahku ini sudah dikembangkan dari tahun 2017 Mbak Nanda. Jadi dari 2017 sampai sekarang masih terus dikembangkan. Dan tentunya ada banyak sekali fitur ya yang di aplikasi Sentuh Tanahku ini yang bisa Mbak Nanda atau teman-teman sekalian gunakan. Di antaranya Mbak Nanda bisa cari bidang, misalnya Mbak Nanda punya sertifikat. Mbak Nanda bisa mengecek tuh apakah bidangnya sudah dipetakan atau belum, lalu bentuknya seperti apa, lokasinya di mana, itu Mbak Nanda bisa ngecek di Sentuh Tanahku. Lalu kalau Mbak Nanda juga atau teman-teman punya berkas di kantor pertanahan, itu juga bisa kita cek posisi berkasnya, status berkasnya, itu bisa kita lacak dari Sentuh Tanahku. Lalu ada juga fitur-fitur lainnya seperti antrian online, kita juga bisa mengecek keaslian sertifikat elektronik melalui Sentuh Tanahku, dan kita juga bisa melihat daftar sertifikat yang kita punya. Kalau kita punya sertifikat tanah ya, nanti kita bisa mengecek dari Sentuh Tanahku. Seperti itu, Pak Nanda. Sebenarnya kalau yang dijelasin sama Mas Inung tadi tuh Sentuh Tanahku tuh bener-bener gong banget ya buat masyarakat. Kalau misalnya awam banget terkait informasi-informasi pertanahan, karena kita tuh sebenarnya punya 60 lebih layanan pertanahan, dan itu tuh di 60 lebih layanan pertanahan itu kan ada persyaratan, terus tarif yang harus dikeluarkan dalam menggunakan layanan itu. Dan di Sentuh Tanahku ternyata ada fitur itu ya Mas, kita buat tahu. Ada Salah satunya. Jadi namanya itu fitur info layanan. Jadi di info layanan ini kita bisa tahu nih layanan-layanan apa aja yang ada di BPN, terus kita juga bisa tahu persyaratannya apa aja kalau kita ingin mendaftarkan layanan tersebut. Bahkan kita bisa melakukan perhitungan simulasi biaya. Jadi misalnya saya mau jual beli tanah, nah itu saya bisa mengecek tuh estimasi biayanya. Jadi nanti saya tinggal masukkan luas tanah saya, lalu nanti secara otomatis by system itu akan menghitungkan perkiraan biayanya. Nah terus masyarakat kalau misalnya mau ngurus pertanahan itu tuh dikhawatirkan harus bolak-balik, apalagi untuk beberapa masyarakat yang dia tinggalnya tuh di daerah-daerah yang terpencil, misalnya dari rumahnya dan ke kantor pertanahan tuh jauh lokasinya. Cuman untuk nanya misalnya berkas apa aja yang saya harus bawa, terus berapa uang yang harus saya siapkan gitu. Itu ternyata kalau masyarakat punya aplikasi Sentuh Tanahku itu bisa mempermudah banget ya Mas. Bisa banget Mbak Nanda. Baik teman-teman, video kedua dampak praktik baik dari manajemen ASN itu sendiri mengenai transformasi digital, yaitu menggunakan teknologi dalam pelayanan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, kita langsung saja pindah ke tabel analisis, dan saya yakin sudah cukup video yang sudah kita saksikan dari praktek buruk dan praktek baiknya itu sendiri mengenai manajemen ASN. Baik, kita mulai di peristiwa yang terjadi pertama, yaitu 17 ASN Pemkab Probolinggo diperiksa KPK terkait jual beli jabatan. Lantas, menurut teman-teman, seperti apa komentar ataupun seperti apa pernyataan teman-teman melihat dari video praktek buruk itu sendiri? Silakan mungkin bagi teman-teman sekalian. Silakan, Mbak Yana, Ya, terima mungkin. kasih. Menurut saya dari video ini menjadi pengingat dan pembelajaran bahwa tugas kita sebagai ASN bukan hanya soal menjalankan prosedur teknis, tapi juga menjaga integritas, akuntabilitas, dan moralitas dalam tugas pelayan publik. Nah, mengetahui bahwa lembaga penegak hukum melakukan tindakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan jabatan adalah sinyal yang baik bahwa sistem pengawasan tetap aktif, dan ini menegaskan bahwa setiap ASN itu harus bekerja dengan transparan dan etis. Baik, terima kasih Mbak Yana. Kalau dari berita yang praktik baiknya atau video tadi, seperti apa tanggapan dari Mbak Yana? Ya, baik. Untuk video yang
untuk praktik baiknya, dari video tersebut saya menilai bahwa penerapan aplikasi Sentuhan Aku merupakan langkah positif dalam mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, di mana aplikasi ini mempermudah masyarakat memperoleh informasi serta memantau proses berkembang mensosialisasikan aplikasi ini, membantu masyarakat dalam penggunaannya, serta memberikan umpan balik pada pimpinan terkait kendala dan saran perbaikan yang saya dapatkan di lapangan nanti. Nah, dengan begitu, aplikasi Santutan Aku ini dapat benar-benar menjadi sarana. Manajemen ASN yang baik itu adalah sistem itu sendiri, yaitu Mhm. menempatkan atau promosi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa memandang latar belakang. Praktik Mhm. jual beli jabatan secara langsung menghancurkan sistem ini, dan konsekuensinya birokrasi akan dipenuhi oleh pejabat yang tidak cakap, yang ada pengembalian modal atau pada pelayan. Nah, upaya untuk pencegahannya yaitu bukan komitmen kuat dari pimpinan tertinggi sendiri untuk menerapkan sistem merit secara konsisten yang didukung oleh pengawas internal yang ketat dan digitalisasi proses promosi seperti itu, Mas. Baik, terima kasih. Kalau dari video kedua, praktik baik seperti apa tanggapan dan seperti apa komentar dari Ibu Iva? Ya, untuk video yang kedua itu tentang aplikasi Sentuh Tanahku ya, yang menurut saya dari video itu dengan jelas memproyeksikan bahwa Kementerian ATR BPN itu sebagai lembaga yang modern, profesional, dan terpercaya. Aplikasi Sentuh Mhm. Tanahku adalah salah satu praktik terbaik atau good practice ya dalam birokrasi Indonesia, yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan adanya aplikasi Sentuh Tanahku memangkas mata rantai birokrasi, yaitu meningkatkan transparansi dan secara proaktif melindungi masyarakat dari praktik mafia tanah itu sendiri. Masyarakat dapat melacak status berkas permohonan tanah mereka, misalnya untuk pembuatan sertifikat atau enggak balik nama akta jual beli itu secara langsung melalui ponsel tanpa harus bertanya langsung ke kantor pertanahan itu sendiri. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Iva. Dan selanjutnya dari teman-teman, kira-kira pendapatnya seperti apa? Silakan mengenai dua video kita, ada praktek buruk dan praktek baik. Baik, untuk video yang bisa kita ambil dari praktik Silakan. itu. Nah, apa suara saya sudah kedengaran ya, Kak? Hmm. Permisi, apa suara saya kedengaran, Kak? Kedengaran, Mbak, tapi agak putus-putus. Untuk video yang pertama tadi, menurut saya sistem jual beli jabatan ini secara fundamental merusak fasilitas layanan publik, Kak. Bagaimana kita bisa berharap pemimpin yang terpilih akan melayani rakyat dengan baik jika langkah pertamanya sudah diawali dengan suap. Lalu ini menurut saya ini mencoreng nama baik ribuan ASN yang sebenarnya jujur dan positif, Kak. Sebagai seorang ASN itu saya memandang perbaikan harus datang dari internal. Lalu saran saya mungkin kita bisa membangun budaya internal yang berani menegur dan memprioritaskan integritas di atas segala bentuk loyalitas buta, Kak. Baik, terima kasih. Untuk video kedua, Mbak, praktik baik seperti apa, Mbak? Pendapatnya. Untuk video kedua, menurut pandangan saya, Sentuh Tanahku ini benar-benar berangkas digital ya, buat aset tanah kita. Mau cek sertifikat asli, lihat status berkas, atau tahu estimasi biaya layanan itu semua sudah tinggal dalam genggaman. Ini menghilangkan drama untuk bolak-balik kantor dan ketidakjelasan birokrasi. Bagi saya di internal, aplikasi ini bukan sekedar tools digital, tapi ini adalah wujud komitmen dari ATR BPN sendiri pada transformasi layanan. Saya sering juga mendengar arahan pimpinan untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan transparansi. Nah, ini menurut saya jawabannya. Fitur seperti info layanan dan simulasi biaya itu adalah
cara TRBPN sendiri membuka dapur ke masyarakat, menunjukkan bahwa layanan yang diberikan jelas dan terukur. Fitur antrian online juga sangat membantu rekan-rekan di kantor pertanahan atau Kanta untuk mengatur alur pelayanan agar lebih efisien dan mengurangi penumpukan. Baik, terima kasih Ibu Laras atas penjelasannya juga pendapatnya mengenai dua video kita. Silakan selanjutnya dari teman-teman untuk memberi komentar juga pendapat terkait praktek buruk dan baik dari video tadi. Baik, Kak Amin, boleh saya menjawab? Silakan Ibu Amanda. Iya, untuk yang praktik buruk tadi mengenai kasus 17 ASN di Pemkab Probolinggo yang diperiksa merupakan tanda bahwa manajemen ASN di wilayah tersebut mengalami kegagalan dalam aspek kompetensi dan transparansi, juga pengisian jabatan dan integritas ASN. Nah, untuk birokrasi yang sehat, pengisian jabatan itu tidak boleh menjadi transaksi final, melainkan proses yang jelas, bersifat terbuka, adil, dan berbasis kompetensi. Dan dengan demikian, peristiwa ini harus dipandang sebagai momentum bagi pembenahan dalam manajemen ASN, bukan saja di Kabupaten Probolinggo, tetapi juga sebagai pembelajaran nasional bahwa proses promosi atau jabatan ini dalam birokrasi harus bebas dari praktik koruptif agar pelayanan publik tidak rusak, seperti itu. Baik, kalau video kedua terkait praktek baik seperti apa pendapatnya, Mbak Amanda? Iya, untuk praktik baik dari aplikasi tertentu ini di era transformasi digital, tantangan terbesar birokrasi itu bukan hanya soal kecepatan layanan, tapi juga bagaimana ASN ini mampu beradaptasi dengan paradigma baru yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Nah, pada hadirnya aplikasi Tuntutan Aku ini menjadi contoh nyata penerapan inovasi digital dalam pelayanan publik. Nah, aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pertanahan secara langsung, secara transparan dan cepat. Hingga Tanahku ini bukan sekedar aplikasi pertanahan, tetapi representasi nyata dari bagaimana manajemen ASN modern diterapkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Amanda atas pendapat dan juga komentarnya mengenai dua video kita. Silakan dari Pak Alga, seperti apa? Baik, terkait praktik buruk. Pertama, tentang kasus 17 ASN Probolinggo yang terlibat jual beli jabatan adalah bukti bahwa sistem penempatan pegawai negeri kita sedang bermasalah. Aturan seharusnya yang disebut meritokrasi, yaitu jabatan diberikan pada yang paling mampu dan berprestasi, benar-benar dilanggar dari kasus tersebut. Jabatan justru dibeli dengan uang, bukan didapat dari kerja keras. Masalah ini terjadi karena proses pengangkatan sangat mudah dicampuri oleh atasan, didukung oleh pegawai yang mau menyuap, dan diperburuk oleh budaya kekuasaan keluarga atau politik dinasti di daerah tersebut. Kasus ini mendesak agar aturan pegawai negeri diperbaiki total. Harus ada transparansi kuat, pengawasan ketat, dan hukuman yang tegas supaya posisi penting diisi oleh profesional sejati, bukan oleh pembayar suap. Kemudian terkait praktik baik itu sendiri, terkait aplikasi Sentuh Tanahku adalah di mana ini adalah praktik baik di dunia digital dari Kementerian ATR BPN yang berhasil meningkatkan pelayanan pertanahan di Indonesia. Aplikasi ini sukses karena 4 faktor utama. Yang pertama, teknologi canggih yang menyediakan semua layanan dalam satu tempat dan berencana menambahkan chatbot AI ke depannya. Yang kedua adalah proses yang disederhanakan, dalam hal ini menghilangkan antrian panjang dan fitur antrian online dan mempermudah pengecekan biaya. Kemudian komitmen tim yang responsif di mana pengembang yang cepat memperbaiki kritik pengguna sehingga rating aplikasi naik signifikan. Kemudian ada juga keamanan data yang terjamin yang berfungsi sebagai berangkas digital untuk sertifikat dengan fitur verifikasi keaslian dan perlindungan anti screenshot. Intinya Sentuhan Aku membuat urusan tanah menjadi lebih mudah, transparan, dan aman di genggaman masyarakat. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Alga dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan komentar dan juga pendapat. Serta saya juga ingin memberikan komentar dan juga pendapat mengenai dua video kita, khususnya pertama mengenai
17 ASN Pemkab Probolinggo diperiksa KPK terkait jual beli jabatan, yang pada praktek buruk tentunya jual beli jabatan ini merupakan praktek yang sangat buruk, serta salah satu praktek dalam manajemen ASN yang tidak baik dan sangat tidak sehat, serta melanggar hukum itu sendiri, yang dimana mengharuskan setiap jabatan atau posisi diisi oleh orang yang berkompeten dan ahli di bidangnya, bukan diisi oleh yang ingin berkuasa dengan kekayaan sehingga merusak sistem manajemen ASN itu sendiri, teman-teman. Sama seperti halnya yang terjadi di Probolinggo yang kita saksikan video tadi, teman-teman. Praktik ini tentunya mencerminkan masalah serius dalam tata kelola kepegawaian itu sendiri, seperti tindak pidana korupsi, karena jual beli jabatan adalah bentuk suap dan gratifikasi yang merupakan tindak pidana korupsi, yang tentunya kita sudah ketahui bersama, serta melanggar prinsip merit system atau sistem merit yang seharusnya menjadi dasar dalam pengisian jabatan, serta mensyaratkan jabatan bahwa diisi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan berdasarkan uang atau kekayaan. Dan sedangkan upaya yang bisa kita lakukan yaitu upaya preventif dan represif yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini kembali terulang. Pertama itu saya menawarkan penerapan sistem merit yang ketat dan transparan dalam seleksi, promosi, dan mutasi jabatan. Kedua, penguatan peran inspektorat serta pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara KASN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan yang paling terakhir menurut saya upaya represifnya itu sanksi tegas berupa tindakan hukum yang berat bagi pelaku, baik penjual maupun pembeli jabatan. Seperti itu, teman-teman, dalam hal praktek buruk. Dan pendapat saya mengenai praktek baik itu sendiri, tentunya hal ini perlu didukung mengenai aplikasi Sentuh Tanahku, yang adalah platform digital kita dari Kementerian ATR BPN, yang pastinya bertujuan untuk menyediakan akses mudah, transparan, dan cepat bagi masyarakat terkait informasi pertanahan dan layanan BPN itu sendiri secara digital. Serta ini adalah bagian dari upaya kita sebagai aparatur sipil negara di Kementerian ATR BPN untuk melakukan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Dan di sini saya coba untuk menganalisis menggunakan teknik SWOT tentang aplikasi Sentuh Tanahku agar menjadi bahan pertimbangan dan juga bahan diskusi serta pendapat saya. Yang pertama tentunya kita tahu yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan sendiri dari aplikasi ini memberi sumber informasi resmi dan terpercaya karena sebagai aplikasi resmi dari BPN, dan data yang disajikan memiliki legalitas dan akuntabilitas tinggi serta mengurangi risiko informasi palsu. Serta kekuatan kedua, integrasi data spasial yang mendukung kemampuan masyarakat untuk melihat peta zonasi, status tanah, dan rencana tata ruang secara detail, serta fitur pelayanan mandiri yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pengurusan atau pendaftaran layanan tertentu tanpa harus datang ke kantor fisik. Dan kekuatan keempat yaitu mendukung transparansi. Dalam hal ini pengguna dapat melacak status berkas pengajuan secara real time yang meningkatkan kepercayaan publik. Namun di balik dari kekuatan tentunya menganalisisnya juga kita menghadirkan kelemahan. Saya menghadirkan kelemahan di mana kelemahannya yaitu keterbatasan sinkronisasi data. Belum semua data tanah di seluruh Indonesia terintegrasi dalam real time atau lengkap dalam sistem digital BPN. Dan kedua, keterbatasan sosialisasi dan pelatihan banyak masyarakat, tentunya terutama di daerah yang terpencil yang belum mengetahui atau belum mahir menggunakan aplikasi ini. Serta peluangnya adalah tren digitalisasi layanan publik didukung kuat dari pemerintah pusat untuk transformasi digital yang menjadi peluang peningkatan anggaran dan kebijakan. Yang kedua, peluangnya adalah peningkatan literasi digital masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang memiliki dan mahir menggunakan smartphone dan internet. Serta peluang ketiga, regulasi yang mendukung kemudahan berusaha. Adanya dorongan regulasi untuk mempermudah izin dan investasi melalui platform digital. Dan keempat, yaitu ancamannya teman-teman dari teknik analisis SWOT, yaitu mengenai aplikasi ini, yaitu risiko keamanan data cyber berupa ancaman peretasan atau kebocoran data pribadi dan data pertanahan yang sensitif. Yang ketiga, retensi perubahan budaya kerja yang dimana pegawai BPN di daerah yang belum siap atau enggan beralih ke sistem digital berpotensi menghambat implementasi aplikasi ini. Serta isu kesenjangan digital bagi masyarakat di daerah terpencil dengan akses internet yang buruk atau kepemilikan smartphone rendah sulit mengakses layanan Sentuh Tanahku. Baik, seperti itu teman-teman pendapat saya mengenai
dan praktek buruk dan praktek baik. Dan nampaknya sudah klop semua dari kita mengenai praktek buruk dan praktek baik. Kita sudah berpendapat dan juga sudah berkomentar mengenai dua video kita. Dan terima kasih banyak atas keluangan waktu teman-teman sekalian untuk bersama kembali berdiskusi mengerjakan tugas kelompok ini. Dan semoga bisa sukses dan mendapat nilai yang terbaik dari pemateri kita. Baik, sekian kebersamaan kita di sore ini. Nanti kita jumpa lagi di tugas berikutnya. Dan kita cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.